Ya, Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu narasumber dan semuanya, saya berbahagia bisa hadir walaupun agak terlambat karena ada satu kegiatan yang tidak bisa kami tinggal. Saya sebenarnya juga terlalu apa yang mesti kita sampaikan ya, karena pertama hanya saya pada porsi dimintai tolong, diajak untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam konteks kebangsaan, kenegaraan, dan keagamaan. Sampai pihak yang minta tolong itu sekian kali datang, hampir 6 kali lah datang. Sesungguhnya secara institusi dan pribadi, kami itu sudah dari Nemok Jawa wis waleh, Pak. Pesantren kami itu 15.000. Dari SD sampai S3 sudah selesai. Jumlahnya ya, Beb? Jumlahnya. Artinya kalau urusi teknis wis gak sanggup saja. Tapi ada titik temu ketika mereka menggagas kita kepingin menjawab tantangan masalah-masalah kebangsaan ini dengan pendidikan untuk menutup kekurangan-kekurangan sekolah-sekolah atau pesantren yang ada. Ini awalnya. Mari tolong kita tangkap dengan seksama ya, dengan hati yang tulus tanpa ada maksud apa-apa. Oke. Jadi insya Allah di titik ini kita ketemu. Soal teknis itu gampang, bisa duduk bersama, bisa diatur. Teknis mas. Titik temunya adalah kita kalangan pesantren itu banyak kelemahan. Pertama di pesantren kelemahan soal kedisiplinan. Santri ini disiplin, delewer, gak tepat waktu, itu sudah rata-rata begitu. Kemudian di tingkat SMA kita paham betul. Wong saya juga 2 periode jadi Dewan Pendidikan bersama Pak Sami. Problem di SMA itu adalah keteladanan, ya kan? Kita hanya mengajar jujur loh ya. SMA semuanya rata-rata. Kita nggak usah marah dulu. Problem kita adalah akhlak, moral. Tapi ketika di SMA kita nggak diajarkan dengan baik karena tidak ada pengasuhan di sana. Nah, ingin 3 institusi antara pesantren, SMA atau sekolah yang berbasis sains dan teknologi itu, kemudian pesantren yang mandiri yang berpenuh dengan akhlak mulia itu walaupun nggak sempurna, kemudian TNI itu punya kedisiplinan, kesamaptaan, cita tanah air, kebangsaan. Nah, di titik ini kita ketemu mas, gitu kan? Nah, kenapa Bangil dipilih? Saya nggak tahu. Kenapa dipanggil pilih? Jadi nggak tahu Habib itu. Ya, kalau kenapa jatuh ke Bangil? Ya saya merasa bahagia saja. Karena pertama Bangil ini kan sudah diangkat sebagai ibu kota Mas Dion. Dan 2015 saya ketua timnya. Tapi mohon maaf, mumpung ada ketua DPR, kita juga jujur. Kita kalah banter dengan Keraksan. Kalah banter dengan Panjen. Bagi ibu kota Malang dan apa ibu kota. Nah, sini kan harus kita mengatakan keunggulan. Saya memang bukan orang lahir di Bangil, tapi 27 tahun saya tahu kehidupan orang Bangil. Nah, mesti kita angkat harkat martabat bahwa Bangil ini kota yang hebat, kota yang penuh kedamaian, sumber daya manusia. Titik mengangkatnya adalah bagaimana sumber daya manusia bisa terangkat di situ. Nah, problemnya timbul ketika SMA itu di-upgrade. Pasti dari dulu tanyaannya kok gak gawe sekolah anyar kan ngono sih. Betul. Nah, kok numpang gitu ya? Oke, sabar Ibu, sabar. Saya sudah mengusul sejak awal. Tapi dijawab karena moratorium untuk tahun-tahun sekarang ini memang tidak bisa memberikan SMA, yang ada SMK. Dan di Bangil ini bukan satu dari sekian, satu-satunya SMA Taruna. Ada 5 di Madiun, di Kediri, di Banyuwangi dan di mana, dan di Bangil dipilih. Saya sumpek saja nih, kenapa merombak yang sudah ada? Gitu kan. Tapi saya berharap polemik di tingkat teknis ini tidak merobek tataran makro yang kita sepakat bahwa Bangil harus ditingkatkan sumber daya manusianya. Itu clear menurut saya. Oke. Berikutnya dalam perjalanannya karena kondisi pandemi barangkali komunikasi menjadi kurang. Memang secara kewenangan itu adalah tingkat provinsi kan. Kami pihak yang diajak ya tidak punya kewenangan untuk mengatur, menata, membangun, nggak punya. Ibarat orang bertamu ya sudah, rumahnya siap apa tidak, mau dicat kuning, dicat abang, ono kopi ini enggak kan bukan urusannya tamu. Nah, maka saya berharap jadi komunikasi yang kita bangun ini adalah memberikan masukan, bukan soal menolak apa tidak. Ya, itu prinsip bagi saya. Perkara soal kuota bisa kita bicarakan. SMA-nya kan sudah tidak dibuang.
teman banyak. Meskipun kan kuotanya ditambah, dibagi dua gitu. Silahkan diusulkan. Kan begitu. 400 sehingga clear gitu loh. Loh, kenapa tadi Mas Dion kemudian menyinggung kalau soal baca kitab gini, pondok akeh syarat-syarat. Tapi yang taruna, calon jenderal, ini hanya ada di kita ini yang dipikirkan. Beb, kalau mewakili aspirasi dari semua yang ada di sini, seberapa urgent sih SMA Taruna Madani ini harus ada di sini? Lah, saya berbalik juga, kenapa ditentang? Kan begitu. Kalau urgennya saya kira urgent. Kenapa, Beb? Nah, karena sekarang menjawab gini ya, di 3 institusi itu ada relung-relung yang kosong, kan begitu. Mohon maaf kita ngeritik, TNI Polri itu gak iso ngaji. Ini jawabannya. Kan kalau Taruna, terus wong pinter-pinter pejabat-pejabat itu kurang bisa agama, akhlak mulia. Kalau tidak di boarding school kan susah Mas bicara akhlak. Nah, sayang juga begitu. Nah, maka alhamdulillah bagi saya ya, secara prinsipal terima kasih. Pasuruan itu ada 2 sekolah yang hebat, yang itu ada di Indonesia. Pertama di timur Man Ihsan Cendekia, berbasis Departemen Agama. Di sini Taruna ini. Monggo kita desain, nggak sampai 3 tahun berdiri sendiri aja, begitu kan? Tapi yang penting jangan lepas. Justru saya balik bertanya, kalau kemudian menolak tidak setuju barang baik ini, ada apa di balik itu? Boleh kita tanyakan sama yang ada di sini? Kan gitu. Boleh nggak, Beb? Karena tuntutannya semamba tetap pasti sudah clear. Jaluk petang atus gak berubah, clear, ya kan? Sejarah ada clear. Lah bahwa proses mau dipindah juga ujuk-ujuk sih, ya kan? Nunggu siapnya ya tidak bisa siap. Menurut saya yang sering sampaikan, sing penting proklamasi dulu. Sekolah ini ada yang baik, hal-hal lain mengenai pemindahan sekolahan dan lain sebagainya kita rembuk bersama. Nah intinya begitu kan saya kira.